Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Pemantia Fenandita Kusuma Dewi dengan NIM 2215091044. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil prototipe dari aplikasi yang sudah saya buat dengan menggunakan Flickr. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat. Di sini saya membuat aplikasi bank soal dengan nama aplikasi Exam Bank. Pada aplikasi ini, user diberi kemudahan dalam melakukan latihan soal dari beberapa mata pelajaran yang terdapat di sekolahnya. Untuk user flow-nya, di sini user diminta untuk melakukan login pada aplikasi dengan memasukkan email dan password. Eh, User juga dapat melakukan login dengan menggunakan Google ataupun WhatsApp. Setelah login, user akan masuk ke bagian home screen atau home page. Di sini user akan diberikan informasi mengenai statistika perkembangan dari hasil menjawab soal. Di sini user dapat melihat berapa total dari soal yang sudah dikerjakan dan dalam proses ada pula skor tertinggi yang didapatkan user dan ada pula skor terendah dari tes yang didapatkan user. Selanjutnya, apabila user ingin melakukan jawab soal, user harus masuk ke bagian menu menu screen. Di sini di bagian menu user ditampilkan beberapa pilihan mata pelajaran yang bisa digunakan, yang bisa diakses eh, setelah memilih em, mata pelajaran. User diberikan pilihan kelas mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 12. Setelah memilih kelas, di sini user juga diberikan beberapa pilihan untuk soal-soal yang dapat dikerjakan. User dapat memilih salah satu dari beberapa pilihan soal yang disediakan. Lalu di sini user sudah masuk ke bagian soal, user dapat menjawab soal sesuai dengan kemampuannya. Apabila user sudah selesai menjawab soal, user hanya perlu menekan kirim. Dan di sini user juga dapat melihat berapa lama waktu pengerjaan yang diperlukan user dalam menyelesaikan latihan soal tersebut. Baik, sekarang untuk pengembangannya di sini saya pada bagian Dependience saya menggunakan beberapa, yaitu pertama tentunya Flutter, lalu ada Flutter SVG, ini digunakan untuk menggunakan aset eh, vektor, lalu yang kedua ada Cupertine Range Slider Improve, ini digunakan untuk membuat slide yang lebih menarik. Lalu ada URL Launcher, ini digunakan untuk menggunakan URL dari browser atau aplikasi lain. Lalu ada Animate Theme Switcher, ini digunakan untuk mengganti tema dari tampilan aplikasi dari gelap ke terang ataupun dari terang ke gelap. Lalu selanjutnya ada Gaussian Icon. Ini sama seperti tema icon digunakan untuk menggunakan icon. Lalu ada VL Chart. Ini digunakan dalam pembuatan statistika tadi, pembuatan garis grafik statistika tadi. Lalu ada pula persen indikator. Ini digunakan untuk menampilkan persentase dari statistikanya. Selanjutnya ada Flutter Native Splash. Ini digunakan untuk membuat splash screen. Lalu ada Curve Navigation Bar. Ini digunakan untuk pembuatan navigator bar yang di bawah tadi untuk melengkung. Dalam bentuk melengkung. Lalu ada Image Picker. Ini digunakan untuk mengganti foto profil dan mengganti foto profil yang dipilih langsung dari galeri. Lalu ada pula HTTP yang digunakan untuk melakukan tes API. Lalu ada pula SQLite ini digunakan untuk tes code. Lalu untuk bagian pertama yang saya buat dalam pengembangan aplikasi ini adalah login screen.
Login screen di sini saya buat dengan menggunakan aplikasi Figma. Jadi saya mendesain tampilan login screen pada Figma, lalu saya menggunakan extension Figma to Flutter untuk mendapatkan code tampilan dari desain yang sudah saya buat. Lalu saya navigasikan button login ke dashboard atau home screen agar masuk ke bagian dalam aplikasi. Namun sebelumnya pada main bar saya setting login screen tadi sebagaimana tampilan awal dari aplikasi. Di sini juga ada beberapa rules yang saya gunakan, yaitu edit profile screen, ada profile screen, history screen, API screen, dan match screen. Lalu setelah saya membuat tampilan login screen, di sini saya membuat tampilan dashboard screen. Di sini itu tempat saya meletakkan add bar dan navigation bar-nya tadi. Yang pertama, kita di sini akan memberikan list dari screen yang akan ditampilkan, eh, home screen, menu screen, dan komunitas. Lalu ada pula title yang akan ditampilkan dari setiap screen tadi, yaitu home, menu, dan community. Lalu di sini juga di bagian atas, di bagian akbar, saya memberikan icon notifikasi dan search. Di sini notifikasi jika diklik akan mengeluarkan bacaan notifikasi. Lalu ada pula searching, icon searching. Di sini jika icon searching ditekan akan menampilkan uh, bagian searching. Lalu pada buttonnya kita menambahkan tiga icon tadi, yaitu home, school, dan group. Yang dimana jika di tap icon ini akan menampilkan ke uh, screen yang sudah di list tadi. Lalu selanjutnya saya membuat tampilan home screen untuk di icon home screen. Di sini saya membuatnya dengan mengimport beberapa dari folder yang sudah saya buat di beda 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 folder, bukan di folder screen. Yang pertama di sini saya menggunakan dari chart container yang digunakan untuk pemodelan dari chart ini. Lalu ada pula activity header untuk menampilkan desain header dari statistiknya. Lalu ada bar chart dan courses grid ini digunakan untuk model dari statistik di home screen. Lalu ada pula statistik grid ini juga digunakan untuk pemodelan statistiknya. Lalu pada bagian home screen kita menggunakan single child scroll view yang digunakan agar user bisa melakukan scrolling. Lalu kita menambahkan bagian atasnya hello dan nama dari pengguna. Di sini kita hanya mengimport-import saja. Kita membuatnya di bagian folder lain. Saya membuatnya dengan folder lain. Lalu setelah pembuatan home screen, saya membuat bagian side menu. Pada side menu di sini saya menambahkan eh, beberapa icon atau fitur side menu atau drawer. Yang pertama ada profil dari user, ada nama dan name, ada pula foto profilnya. Lalu ada icon history yang digunakan untuk menampilkan history dari pengerjaan eh, soal user yang nanti akan masuk ke history screen. Lalu ada pula test API, ada pula test code, dan setting, logout, serta yang terakhir upgrade to premium. Selain itu, saya juga membuat tampilan untuk API screen, dashboard screen,
edit profile screen, history screen, komunitas screen, latihan matematika screen, math screen, menu screen, setting screen, SQLite screen, dan upgrade screen. Jadi untuk tampilan dari aplikasinya sebagai berikut. Menu login, home screen, menu screen, tampilan match screen, lalu ini komunitas, lalu ada searching, lalu ada notifikasi, ada profil screen, sama ngedit profil, lalu ada ulang drawernya, set menu, ada history, lalu ada test API, lalu ada test code yang saya gunakan sebagai kumpulan dari materi-materi. Lalu ada setting screen, ada notifikasi aktif atau tidak. Ini mode gelap. Ini ukuran font. Ini bahasa dan ini untuk mereset pengaturan. Lalu yang terakhir ada upgrade to premium. Diberikan dua pilihan, premium bulanan atau tahunan. Lalu yang terakhir logout. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.